Oke, di video ini kita akan membahas tentang aturan rantai pada turunan. Nah, alasan diperlukan pemahaman tentang aturan rantai adalah sebagai berikut. Misalkan nih kita punyain fungsi Y atau fx sama dengan negatif X pangkat 20. Maka kalau kita ingin menemukan turunan dari fungsi ini terhadap variabel X, berarti kan nilai hasil turunannya adalah negatif kali 20 yaitu negatif 20. Kemudian variabel X-nya tetap tapi pangkatnya berkurang 1 menjadi pangkat 19. Nah, sejauh ini apa yang kita lakukan sudah oke karena sesuai dengan aturan turunan. Bagaimana seandainya kita punyain fungsinya itu adalah negatif dari X kuadrat dikurang 2X, kemudian pangkat 20. Nah, bagaimana turunan dari fungsi yang seperti ini? Nah, bisa jadi kita akan berpikir bahwa turunannya adalah negatif kali 20 adalah negatif 20, kemudian katakanlah fungsinya tetap yaitu X kuadrat dikurang 2X, kemudian pangkat terluarnya adalah berkurang 1 menjadi pangkat 19. Namun, ini bukan turunan yang tepat untuk fungsi ini. Oke, nah atau bisa jadi kita berpikir turunannya adalah negatif dari negatif kali 20 adalah negatif 20, kemudian turunan dari X kuadrat adalah 2X, kemudian turunan dari negatif 2X adalah negatif 2. Kemudian pangkat terluarnya adalah dikurang 1 menjadi pangkat 19. Nah, apakah ini merupakan turunan yang tepat untuk fungsi ini? Nah, ini pun salah. Jadi apa dong turunan yang tepat untuk fungsi yang seperti ini? Nah, itulah yang akan kita bahas dalam aturan rantai di sini nantinya. Ilustrasi lain adalah misalkan nih kita punyain fungsi fx-nya adalah cosinus x. Nah, sebagaimana yang pernah dipelajari sebelumnya bahwa turunan dari cosinus x adalah negatif dari sinus x. Maka kalau sejauh ini apa yang kita lakukan sudah benar. Bagaimana seandainya kita punyain fungsinya cosinus dari x kuadrat dikurang 2x. Nah, kita tahu tadi turunan dari cosinus adalah negatif sinus. Jadi, bisa jadi orang akan berpikir turunannya itu adalah negatif sinus dari. Nah, turunan dari X kuadrat sesuai dengan aturan yang pernah kita pelajari adalah 2X. Kemudian turunan dari negatif 2X sesuai dengan aturan yang sudah pernah kita pelajari pada video sebelumnya adalah negatif 2. Namun, ternyata ini bukan turunan yang tepat untuk fungsi ini. Oke, nah itu yang akan kita bahas nanti di video ini terkait aturan rantai. Nah, ada dua bentuk aturan rantai. Yang pertama itu adalah kalau kita ingin menemukan, ingat lagi ini artinya adalah turunan terhadap variabel X ya. Atau boleh juga menggunakan notasi ini artinya adalah turunan. Oke, kita ingin menemukan turunan dari suatu fungsi f di mana fungsi f ini tergantung pada variabel x pangkat n. Nah, ilustrasi untuk contoh satu ini adalah sebagaimana masalah pada yang ini. Kan kita punyain hanya aturan yang kita punyain dulu kan hanya cosinus x saja. Bagaimana kalau kita ingin menemukan turunan dari cosinus dari x pangkat 4? Apakah masih seperti ini polanya? Tidak. Nah, itulah yang akan kita bahas dengan menggunakan aturan rantai sesuai dengan bentuk yang pertama ini. Kemudian bentuk masalah lainnya yang juga menggunakan aturan rantai untuk menemukan turunannya adalah seandainya kita ingin menemukan turunan dari suatu fungsi di mana fungsi itu berpangkat. Nah, ilustrasinya itu atau masalahnya itu adalah sebagaimana pada contoh pertama ini. Kan kita punya di sini ada suatu fungsi ini saja turunannya adalah 2x dikurang 2. Nah, tapi ternyata fungsi ini berpangkat. Nah, untuk menyelesaikan masalah yang seperti itu, maka kita bisa menggunakan bentuk aturan rantai yang kedua. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang seperti ini? Untuk kasus yang pertama, di mana fungsinya tergantung pada ekspresi x pangkat n, maka x pangkat n ini kita nyatakan misalnya dengan suatu simbol baru, katakanlah simbol U. Jadi, fx pangkat n ini kita nyatakan sebagai U. Nah, nanti untuk menyelesaikan masalah yang seperti ini, kita akan bahas langsung saja melalui contoh soal, di mana turunan dari fungsi ini nanti adalah pangkat dari variabelnya dikali variabelnya tetap tapi pangkatnya itu berkurang 1, kemudian dikali turunan dari fungsi f-nya terhadap variabel u. Lebih spesifiknya nanti akan kita lihat di contoh soal. Nah, di sini yang berpangkat itu kan variabelnya ya, maka yang ini dipandang sebagai u. Tapi kalau yang seperti ini di mana fungsinya ini satu paket yang berpangkat n, maka yang akan kita nyatakan sebagai u tidak lagi hanya x saja, tapi fx ini yang kita pandang sebagai
U. Nah, nanti turunannya itu adalah jadinya seperti ini.